Halo semuanya, perkenalkan saya Usni Setiawan, NPM 2051028 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan hukum administrasi negara yang telah saya pelajari dari pembahasan pertama hingga pembahasan ke-6. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Miss Win Sarlitan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat menjabarkan kembali ilmu tersebut di video kali ini. Langsung saja kita mulai materinya. Materi yang pertama, mengenai definisi sejarah dan ruang lingkup HAN. Sejarah 1. Sejarah Hukum Administrasi Negara atau HAN atau Hukum Tata Usaha Negara HTUN atau Hukum Tata Pemerintahan HTP di negeri Belanda disatukan dalam Hukum Tata Negara yang disebut Staat en Administrative Vrije. Yang kedua, pada tahun 1946 di Universitas Amsterdam baru diadakan pemisahan mata kuliah administrasi negara dari mata kuliah hukum tata negara dan Mr. Vecting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah hukum administrasi negara. Tahun 1948, Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam yang memisahkan hukum administrasi negara. 4. Di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua, pada Rutgers School di Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah dalam Staat en Administrative Vrije yang diberikan oleh Mr. Rogeman pada tahun 1941. Definisi. Pada dasarnya definisi hukum administrasi negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat ilmu hukum administrasi negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengelolaan atau penyelenggaraan suatu negara. Oppenheim mengatakan, hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. J.H.P. Beltefroid mengatakan, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya. Ruang lingkup. Isi dan ruang lingkup HAN menurut Van Vollenhoven memberikan skema tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut. 1. Adanya hukum tata negara. Yang kedua, hukum perdata. Yang ketiga, hukum pidana. Dan yang keempat, adanya hukum administrasi negara. Materi kedua, pengantar hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Profesor Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo dalam arti sempit dan dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi pembangunan, dan hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi negara yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern maupun ekstern. Rechtsstaat negara berdasarkan atas hukum tertera dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bukan Makstat berdasarkan atas kekuasaan. Persamaannya, 1. Adanya jaminan HAM. Yang kedua, pemerintahan yang dijalankan atas hukum. Perbedaan, 1. Adanya peradilan administrasi. Ciri-ciri Rechtsstaat, yang 1. Adanya pengakuan. 2. Adanya trias politika. Konsep pembagian kekuasaan. 3. Adanya pemerintahan yang mengacu pada undang-undang. 4. Adanya peradilan administratif. Dan yang kelima, adanya kepastian hukum. Ciri-ciri rule of law. 1. Supremasi hukum. Yang kedua, persamaan hukum. Yang ketiga, hak-hak perseorangan. Materi yang ketiga, konsep negara hukum. HAN merupakan salah satu hukum yang mensejahterakan umum yang menjadikan Indonesia sebagai hukum yang modern. Indonesia merupakan negara hukum tidak murni. Konsep negara hukum lahir dari kebiasaan di negara kita. Konsep negara hukum Indonesia berasal dari Pancasila. Unsur negara hukum adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam rangka menjamin hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan per-UU, peradilan administratif dalam perselisihan, supremasi aturan-aturan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia. Materi keempat, ada putusan tata usaha negara. Tujuan dan maksudnya dibentuk PT-UN, menyelesaikan sengketa TUN antara pemerintah dengan warga negara.
melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Maksudnya menciptakan pemerintah yang bersih, mencegah penjabat dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenang, mencegah penjabat dalam menerapkan UU atau peraturan. Keputusan yang tidak termasuk ke PT UN berdasarkan hukum perdata, berdasarkan hukum pidana, pengaturan berlaku umum masih perlu persetujuan instansi lain, berdasarkan hasil pemeriksaan peradilan, ke PT UN di lingkungan TNI, dan keputusan panitia pemilu. HAN sebagai alat tertib hukum, mengatur HAN melaksanakan tugasnya dan menggunakan wewenangnya. Landasan hukum bagi HAN untuk membuat keputusan dan ketetapan dalam kapasitas sebagai penguasa. Mencegah HAN bertindak melampaui batas wewenangnya, alat pemerintahan untuk mengatur atau melayani kepentingan masyarakat. Dalam pengadilan tata usaha negara terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Keberadaan PT UN juga merupakan konsep negara hukum. PT UN di Indonesia sendiri disahkan dalam UU nomor 5 tahun 1986 tentang PT UN dan mengalami 2 kali perubahan, yaitu UU nomor 9 tahun 2004, kemudian UU nomor 51 tahun 2009. Di Indonesia sendiri, belum semua kabupaten dan provinsi memiliki PT UN, memiliki 28 PT UN tingkat 1, serta untuk tingkat kedua ada 4. Yurisdiksi PT UN ada beberapa syarat yang dapat menjadikan keputusan, yaitu harus dikeluarkan pejabat tata usaha negara dalam tertulis konkret, individual, dan final. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang menjadi pembentang PT UN dan pengadilan lainnya yaitu terkait subjek, yang mana terbatas pada masyarakat dan penjabat. Dalam artian masyarakat harus menggugat penjabat atau pemerintahan harus menggugat penjabat dan tidak boleh sebaliknya. Perbedaan lainnya terdapat dalam objek dalam pengadilan PT UN. Pada awalnya terbatas dalam PT UN dan kini objeknya diperluas menjadi seluruh perbuatan fatmal pemerintah. Materi kelima, sumber-sumber hukum administrasi negara. Definisi sumber hukum, asas hukum, permulaan hukum menunjukkan hukum-hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum sekarang. Sumber berlaku yaitu memberi kekuatan berlaku secara formal, sumber dari mana mengenal hukum, sumber terjadinya hukum yaitu sumber yang menimbulkan hukum. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum material, mengapa hukum itu mengikat, dan sumber hukum formal, di manakah kita dapatkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita. Sumber hukum material, yang pertama adanya faktor yang mempengaruhi pembentukan material atau isi hukum. Yang kedua, hukum historis, sumber pengenalan pada waktu tertentu, UU tujuan ahli hukum, putusan-putusan hakim, sumber pengenal dari tempat tertentu atau sistem hukum lampau yang berlaku di tempat tertentu, sistem hukum Romawi, sistem hukum Perancis, dan lain-lain. Sumber hukum formal, 1. Bentuk dan cara hukum berlaku atau memperoleh hukum. 2. Peraturan perundang-undangan, hanya peraturan yang mengikat dan dapat dipaksakan oleh hakim. 3. Praktik administrasi negara hukum, tidak tertulis asas hukum yang layak. Materi ke-6, tugas pemerintah dalam negara hukum modern. Kenyataan tentang pembagian kekuasaan. Suatu kekuasaan cenderung pemisahan kekuasaan, checks and balance. Muncul teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan, pelopor pertama John Locke, legislatif, eksekutif, dan federatif. Dipopulerkan oleh Montesquieu, suatu negara ada 3 organ dan fungsi utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Pergeseran konsep negara. 1. Adanya konsep negara legal states dan konsep negara welfare states, kesejahteraan. 2. Pembatasan dalam bidang politik dan pembatasan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga,
State should intervene as little as possible in people life and business. Yang keempat, akibat negara pasif, kesengsaraan rakyat, kerusuhan sosial oleh karenanya kegagalan. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa.